Assalamualaikum, saya Yusuf Surat, guru dari SMK 1 Cimahi. Ada satu hal yang menggelitik tentang pepatah dari Ali bin Abi Thalib. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, sesungguhnya mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan masamu. Kita ketahui bahwa teknologi gadget sekarang sudah sangat merebak di mana-mana, sehingga anak-anak tidak bisa lepas dari gadget. Hari ini saya akan coba demonstrasikan apa yang saya lakukan di kelas, yaitu dengan menggunakan metode belajar blended learning dan dimodifikasi dengan cara belajar aktif dan menarik, yaitu metode Tandur. Yang jadi objek target saya adalah kelas 1 atau kelas 10 Teknik Komunikasi pada mata pelajaran pemrograman dan prosesor. Di sini saya menggunakan Line sebagai media sharing informasi untuk pembelajaran, baik buku, kuis ataupun pertanyaan. Dan untuk di kelas saya menggunakan metode Tandur, di mana Tandur adalah singkatan-singkatan atau potong-potongan dari sebuah proses yang dimana T-nya itu adalah tumbukan minat, kemudian A adalah alami supaya anak mengalami langsung pengalamannya, kemudian N nilai namai, jadi semua proses kegiatan kita berikan nama supaya mudah diingat, dan kemudian D demonstrasikan, dan U ulangi, dan pada akhir nanti ketika mencapai keberhasilan, anak dibawa kita untuk merayakan. Ya, proses pertama adalah saya membuat grup lebih dahulu, yaitu grup Line, karena kebetulan grup Line ini sangat banyak diminati oleh siswa-siswa SMK. Grup yang saya buat ini udah saya buat sebelum kegiatan ini berlangsung, yaitu ketika saya masuk kelas, saya sudah membuat grup ID Student One, yaitu grup yang anggotanya adalah semua siswa-siswa kelas 10 Teknik Komunikasi SMK 1 Cimahi. Fungsinya untuk sharing informasi, untuk mengirimkan tugas atau melaporkan hasil poin mereka selama belajar. Nah, pada kali ini grup ini saya buat untuk mengirimkan ebook PDF yang nanti akan saya ajarkan keesokan harinya. Yang saya kirimkan adalah sebuah buku PDF tentang algoritma dan pemrograman. Esok harinya di kelas saya coba anak dikumpulkan, kemudian dikelompokkan menjadi 6 kelompok, dan pada masing-masing kelompok disuruh tugas untuk memilih salah satu siswanya sebagai ketua kelompok. Nah, setelah menjadi 6 kelompok dan terpilih satu ketua pada masing-masing kelompok, maka masing-masing ketua itu dipersilakan untuk meninggalkan ruang kelas dan menunggu di taman. Kemudian anggotanya tetap untuk tinggal di dalam kelas. Untuk anggota kelompok, mereka saya tugaskan untuk menyiapkan selembar kertas dan kemudian memberikan nomor pada kertas tersebut sesuai dengan jumlah anggotanya. Misal kalau ada 6 anggota, maka mereka membuat 6 lembar kertas dan kemudian memberikan nomor untuk kelas 1 nomor 1, kelas 2 nomor 2, kelas 3 nomor 3, sampai dengan kertas nomor 6. Nah, adapun untuk ketua, mereka ditugaskan untuk menyusun langkah-langkah atau instruksi sesuai dengan jumlah anggotanya. Jadi kalau ada 5 anggota, maka dia membuat 5 langkah instruksi. Kalau ada 6 anggota, mereka membuat 6 langkah instruksi. Apa yang ditugaskan? Yaitu masing-masing ketua kelompok ditugaskan untuk membuat sebuah bentuk. Bentuk yang saya tugaskan seperti kelompok 1 misalkan membuat kubus, kelompok 2 membuat bintang, kelompok 3 membuat balok, ada yang membuat prisma,
ada yang membuat jaring laba-laba dan sebagainya. Nah, untuk membuat bentuk itu, sang ketua harus membuat urutan langkah-langkah sesuai dengan jumlah anggotanya. Untuk yang anggota kelompok dengan nomor 1, silahkan temui temennya di luar dan tanyakan apa yang harus dilakukan sekarang. Yang lain tunggu di sini ya. Ayo. Boleh nyebar, boleh. Nanti udah itu panggil yang teman kelompok 2 ya. Proses pengelompokan tadi, kemudian mengajak siswa ke taman, kemudian di kelas mereka diajak beraktivitas, itu adalah salah satu proses metode saya dalam awal kegiatan belajar dengan metode tandur, yaitu tumbuhkan minat. Jadi mereka mungkin akan lebih senang ketika dibuat dengan aktivitas fisik sebagai kegiatan pertama sambil menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, terus yang kedua adalah alami. Di sini saya mengajak anak untuk mengalami kejadian yang akan mereka alami, yaitu bagaimana secara tidak sadar mereka sudah melakukan sebuah kegiatan dengan menggunakan algoritma, yaitu dengan menyusun perintah-perintah yang diberikan oleh ketua, dan kemudian masing-masing anggota menuliskan dan kemudian menggambarkan semua perintah itu di papan tulis, dan hasilnya nanti kita akan lihat seperti apa. Inilah hasil dari kegiatan menggambar dengan perintah sesuai dengan yang diberikan oleh ketua. Kubus. Iya udah bener itu. Coba bisa. Hasilnya adalah
gambarnya cukup variatif sekali itu. Setelah saya lihat dari ke-6 kelompok, yang pertama ada kelompok yang menggambarkan dengan sempurna sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh ketuanya. Dan yang kedua ada kelompok yang sempurna juga gambarnya, tetapi ketika saya cek langkah-langkah yang disampaikan oleh ketua itu tidak sesuai. Dan yang ketiga ada juga yang gambarnya memang sama sekali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi antara yang diperintahkan dengan yang dikerjakan oleh anggotanya ternyata tidak sesuai. Nah, di sini baru kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu menamai, di mana anak memproses, mencari apa sih yang mereka lakukan. Saya masuk kelas, kemudian mereka dikumpulkan, kemudian disimpulkan dari kejadian-kejadian tadi bahwasanya bagaimana kalau misalkan urutan langkah tadi diacak. Mereka menjawab tidak bisa Pak, kalau diacak nanti tidak akan sesuai. Maka saya simpulkan bahwa saya sampaikan pada mereka bahwa apa yang kalian lakukan adalah algoritma. Masuk pada tahap berikutnya, yaitu menamai. Setelah saya sampaikan bahwa mereka sudah melakukan proses dengan metode algoritma, maka saya tugaskan mereka mencari apa itu algoritma. Kemudian yang kedua, mereka ditugaskan untuk mencari ada berapa cara atau ada dengan cara bagaimana algoritma itu dituliskan, dan saya berikan keyword. Di sana ada 3 cara. Dan terakhir mereka ditugaskan untuk mencari simbol-simbol flowchart. Nah, semua pertanyaan itu sudah saya ajukan di dalam note, di dalam grup line, sehingga mereka langsung buka line-nya, lihat pertanyaannya, dan mengerjakan apa yang diinstruksikan pada grup line. Setelah pada tahap menamai, mereka mencari informasi, kemudian membaca buku, mencari jawaban dari apa yang ditanyakan. Kita masuk pada tahap demonstrasi. Mereka mendemokan, mereka menyampaikan, mengungkapkan, dengan harapan supaya kegiatan belajar itu betul-betul dirasakan kesan pada siswa. Caranya bagaimana? Saya memanggil 2 orang siswa dari dua kelompok yang dibentuk sebagai perwakilan untuk menyampaikan apa temuan hasil dari membaca buku digital yang mereka dapat dari grup lain. Kemudian mereka menulis dalam buku, dan kemudian ada juga siapnya, oke silakan, tidak apa-apa, mau tulis di handphone boleh, di buku juga boleh. Kemudian mereka mempresentasikan. Dan saya pilih 2 orang. Yang pertama adalah Julian dari kelompok 5, dan satu lagi Revan dari kelompok 3. Mereka maju ke depan, kemudian menyampaikan apa temuan mereka, dan ini hasilnya. Masuk tahap berikutnya dalam metode tandur, yaitu punya tuh ulangi. Jadi mereka mengulang apa yang sudah mereka temukan, sudah mereka pelajari, dan saya coba ulang dengan memberikan sebuah tugas pertanyaan. Coba buatkan sebuah proses algoritma dari cara menghitung keliling lingkaran, yaitu dengan cara algoritma dengan deskriptif, yang kedua dengan menggunakan pseudocode, dan yang ketiga dengan menggunakan flowchart. Dan mereka membuat. Setelah mereka membuat, ya dievaluasi, kemudian saya contohkan, saya buatkan, bandingkan antara flowchart dengan mengkonversinya ke bentuk program. Nah, di sini diharapkan siswa dapat punya pengalaman dan dapat melekat dengan apa yang mereka alami, sehingga
sehingga hasil belajar bisa lebih optimal. Yang ketiga, perhatikan. Jadi cara yang ketiga setelah sedekut yaitu menggunakan diagram alir atau bocah. Risiko yang perlu kita tahu sesuai dengan yang disebut di sana. Ini bukan kotak yang manusia ya, tapi bentuknya elipse, oval ya. Sesi terakhir dari tanduk ada rayakan. Terang kami belum bisa merayakan dengan hal yang luar biasa, tapi kami merayakan kegiatan belajar ini dengan berdoa di akhir kegiatan, kemudian bersyukur semoga apa yang dipelajari itu bisa banyak manfaatnya. Sebagai akhir kegiatan ini, mudah-mudahan proses yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi kebaikan buat semua. Adapun kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Wisnu Surat dari SMA Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.